sahabat Betsaida, perkenalkan saya Dr. Yunita Maslim, spesialis penyakit dalam dari Betsaida Hospitals. Di sesi kata dokter kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat Betsaida melalui kolom komentar. Ingat selalu untuk klik tombol subscribe-nya ya, supaya para sahabat akan selalu menerima info-info terkini seputar dunia kesehatan dari Betsaida Hospital. Baik, untuk pertanyaan berikutnya adalah gula darah puasa yang diambang, ya artinya sudah masuk kategori pradiabetes menuju ke diabetes, kemudian disertai juga dengan adanya BAK atau buang air kecil yang lebih sering. Memang gejala khas dari diabetes adalah 3P, yaitu polidipsi, poliuri, dan polifagi. Di mana polidipsi adalah banyak minum, kemudian polifagi itu banyak makan, dan poliuri banyak buang air kecil atau ke belakang ya. Nah, untuk gula darah yang sudah diketahui tidak normal, tentunya setelah itu berlangsung cukup lama, kita perlu pemeriksaan penegakan diagnosis diabetes yang lebih akurat, yaitu saya sarankan pemeriksaan HbA1c. Begitu pemeriksaan HbA1c-nya lebih dari 6,5, langsung dilakukan intervensi untuk pola hidupnya. Contohnya adalah diet yang berimbang, yang mengurangi kadar gula, kemudian karbohidrat atau zat tepung lainnya, sehingga kadar gula darah bisa lebih terjaga. Kemudian apakah ada penggunaan obat-obatan yang bisa menyebabkan kadar gula darah itu menjadi meningkat, contohnya penggunaan kortikosteroid. Dan apabila Anda ini memang sudah mengontrol gula darah, tapi tetap saja misalkan dengan pengaturan makan, tapi tetap saja di malam hari sering buang air kecil, maka harus dicari faktor-faktor lainnya. Contohnya apakah ada infeksi saluran kemih, apakah ada gangguan pada saluran kemih tersebut, contohnya kalau pada laki-laki ada masalah pada prostat, dan juga pada gangguan misalkan jantung, gangguan pada ginjal, itu juga pada penyakit-penyakit tertentu bisa menyebabkan buang air kecil menjadi banyak, dan juga penggunaan obat-obatan, jangan lupa itu juga ada yang menyebabkan buang air kecilnya menjadi lebih banyak. Ya, kemudian selain dari itu untuk yang pipis banyak di malam hari perlu juga digali bagaimana untuk makanan-makanan atau minuman yang dikonsumsi, apakah ada yang mengandung kafein sehingga menyebabkan jumlah pipisnya akan lebih banyak. Ya, jadi dari hal-hal tersebut kita kumpulkan, baru kita nanti analisis apakah ini murni diabetes atau dengan ada beberapa penyakit yang lain. Kalau memang ini mengarah hanya pada kasus diabetes saja, maka untuk mengembalikan gula darah ke normal, kita perlu memastikan di tahap mana diabetesnya. Tadi yang saya sebutkan, kita perlu periksa HbA1c. Begitu HbA1c-nya masih di angka 6,5 sampai 7, maka intervensi atau terapi gizi atau pengaturan pola makan diet sehat ini sangat bisa, dan juga disertai dengan olahraga yang tepat, sangat bisa untuk membantu menurunkan gula darah sebelum kita memulai terapi obat-obatan ataupun dengan insulin. Tapi bila HbA1c-nya ternyata sudah lebih dari 9, sudah termasuk diabetes mellitus yang tidak terkontrol atau dengan kontrol glikemik yang tidak baik, maka diperlukan juga penggunaan obat-obatan supaya dengan kadar gula darah yang optimal, Anda dapat terhindar dari komplikasi-komplikasi dari diabetes dan juga terhindar dari resiko infeksi, yang mana resiko infeksi ini sangat tinggi pada masa pandemi ini. Terima kasih. Demikian tadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat. Bila masih ada pertanyaan lanjutan, dapat Anda tanyakan di kolom komentar dengan format laki-laki atau wanita, usia Anda, serta hal yang ingin ditanyakan. Salam sehat selalu untuk para sahabat. Be healthier with Betsaida Hospital.